Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahil awwal qabla kullil awwal wal akhir ba'da kullil akhir wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil awliya wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayat sadaqallahul azim wallahu a'lam bi muradih. Hadirin hadirat hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Jamaah salat subuh Masjid Fathul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang mana pada subuh hari ini Allah masih takdirkan kita bisa berkumpul bermuajahah di haflah barakah di Masjid Fathul Ummah ini, yang mana mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah perkumpulan kita di dunia ini bisa menjadi sebuah wasilah dalam perkumpulan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi junjungan kita, Rasul yang paling unggul, Nabi yang selalu di hati, jauh di mata namun tetap di hati, yakni habibana wa nabiyyana al-karim Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan akhirnya kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa tunduk dan patuh kepada ajarannya sampai nanti yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Dari sekian banyak nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, dalam salah satu penjelasan dijelaskan bahwasannya jumlah nabi itu kurang lebih 124.000 nabi. Adapun jumlah rasul kurang lebih 313 rasul. Yang wajib kita ketahui adalah 25 nabi dan 25 rasul. Dari sekian banyak nabi dan rasul yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini, kelak hanya satu nabi, hanya satu rasul yang bisa memberikan syafaatnya kepada umatnya nanti di yaumil qiyamah. Tiada lain dan tiada bukan adalah Rasul kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu di kesempatan subuh kali ini, insya Allah saya akan menjelaskan tentang sedikit mahabbatur Rasul, yang artinya mahabbah itu artinya kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa membahas cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Supaya kita semua dijadikan sebagai umatnya kelak di yaumil qiyamah yang akan mendapatkan syafaatul uzma. Apabila kita berbicara tentang mahabbatul Rasul, cinta kepada Rasulullah, maka patut untuk kita membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta itu bukan hanya sekedar kata-kata saja. Cinta itu harus dibuktikan dengan perilaku dan perbuatan kita sehari-hari. Akan tetapi
sebelum kita membuktikan bahwa diri kita sebagai hamba Allah, umat Rasulullah yang cinta kepada Rasulullah, maka kita harus tahu terlebih dahulu siapa sosok Rasulullah yang kita cintai tersebut. Siapa sosok Rasulullah yang kita dambakan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Karena ada istilah tak kenal makanya ta'aruf. Tak sayang. Kita kenalan dulu siapa sosok Rasulullah yang kita cintai tersebut. Siapa sosok Rasulullah yang kita dambakan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Karena ada sebuah makalah mengatakan man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Barang siapa yang mencintai satu perkara, maka dia akan banyak tahu tentang perkara tersebut dan banyak menyebutkan perkara tersebut. Kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, maka kita akan banyak tahu tentang siapa sosok Rasulullah yang kita cintai tersebut. Yang pertama, bahwasannya sosok Rasulullah SAW yang kita cintai dan kita rindukan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, bahwasannya Nabi Muhammad adalah afdhalul makhluqat, yang artinya manusia yang paling utama. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa membandingi harkat, derajat, martabat, keunggulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah Rasul mau disandingkan dengan nabi-nabinya Allah yang kurang lebih 124.000 nabi, maka akan tetap unggul Rasulullah. Karena Rasulullah diberi gelar oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Sayyidil Mursalin, pemimpinnya para rasulnya Allah. Rasul mau disandingkan dengan nabi-nabinya Allah yang jumlahnya 124.000 nabi, masih tetap unggul Rasulullah. Karena Rasulullah diberi gelar oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Sayyidil Anbiya, pemimpinnya semua para nabi-nabinya Allah. Bahkan jangan tanggung semua makhluk di muka bumi ini kita sandingkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan tetap unggul Rasulullah. Karena Rasulullah diberi gelar oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Sayyidil Makhluqat, pemimpinnya semua para makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pantas Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat ke-107. Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam bimuradi, yang artinya dan tidak semata-mata kami, kata Allah, mengutus engkau Muhammad illa rahmatan lil alamin, melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Hadirin hadirat hadan yang bawayakum ajma'in, sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita cintai dan kita rindukan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, bahwasannya Nabi Muhammad adalah manusia yang mulia, turunan orang-orang mulia ulama. Nabi Muhammad adalah putra dari Abdullah putra dari Abdul Muttalib, Abdul Muttalib putra Hashim, Hashim putra Abdi Manaf, Abdi Manaf putra Qusay, Qusay putra Kilab, Kilab putra Murrah, Murrah putra Ka'ab, Ka'ab putra Lu'ay, Lu'ay putra Ghalib, Fihir, Malik, Nadar, Kinana, Khuzaimah, Mudrikah, Ilyas, Mudar, Adnan, Adnan putra turunan Nabiullah Ismail alaihi salam, dan Nabiullah Ismail alaihi salam adalah putra dari Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Itu kalau sama anak-anak suka dinyanyikan lagu itu. Muhammad putra Abdullah, Abdullah putra Muttalib, Muttalib putra Hashim, Hashim putra Abdi Manaf, Abdi Manaf putra Qusay, Qusay putra Kilab, Kilab putra Murrah, Murrah putra Ka'ab, Ka'ab putra Lu'ay, Lu'ay putra Ghalib, Ghalib putra Fihir, Fihir putra Malik, Malik putra Nadar,
Nador putra Kinana, Kinana putra Huzaimah, Huzaimah putra Mudrikah, Mudrikah putrana Ilyas, Ilyas putrana Mudor, Mudor putrana Adnan, Adnan wajib bika Adnan, kewajiban itu. Ibu hafal tidak rundaya Rasul? Siapa nama ayahnya Rasulullah, kakeknya Rasulullah, buyutnya Rasulullah? Bahasanya ayah, kakek, buyut, terus nanti bau, jenggaware, udah kekait siur. Bahasa Sundanya seperti itu Pak. Kalau rundaya itu dari ayah, kakek, buyut, bau. Di sini mayoritas dari luar atau dari Sunda Pak? Sunda, kebanyakannya Sunda. Berarti kita tahu tentang bahasa Sunda Pak ya. Ya, itulah hebatnya Rasulullah, manusia yang mulia, turunan orang-orang mulia benar. Selanjutnya sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita cintai dan kita rindukan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Bahwasannya Nabi Muhammad adalah manusia yang mempunyai banyak sekali keistimewaan. Salah satu dari sekian banyak keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jauh sebelum Nabi Muhammad dilahirkan ke muka bumi ini, akan tetapi namanya sudah terkenal terlebih dahulu. Beda sama kita. Kalau kita ingin dikenal sama orang lain, sama tetangga, biasanya harus dilahirkan terlebih dahulu. Ibu, nama anak ibu yang kemarin dilahirkan siapa namanya Bu? Namanya anak saya itu Randy. Kenapa dinamakan Randy? Apa hubungannya? Randy itu diambil dari nama saya, ibunya dan ayahnya Didi. Ibunya Randy, bapaknya Didi, anaknya disingkat jadi Randy. Oh gitu. Berarti di Jakarta Pak ada artis yang namanya Thomas. Mual salah pasti bapaknya Toto, ibunya Imas. Anaknya disingkat jadi Thomas. Cuma saya tidak habis pikir kalau kita mengambil nama berdasarkan munasabah dari orang tuanya. Kalau ayahnya Abbas, ibunya Komaria, berarti anaknya Baskom. Ibunya Rani, bapaknya Tatang. Nah itu kita bisa menebak ya. Dan bahkan ada yang memberikan nama supaya dikenal oleh orang lain. Ketika anak kita lahir diambil dari nama-nama bulan Masehi. Anak lahir bulan Februari, Febrianti, dikasih nama Febrianti. Anak lahir bulan Juli, Juliawati. Anak lahir bulan Agustus, Agus. Ada Pak Agus di sini? Bukan. Berarti Pak Agus lahirnya bulan Agustus. Ya, kita pilih aja kasih sebat nami. Ini salah satu contoh juga untuk kita. Itu berdasarkan bulan Masehi biasanya ngasih namanya. Bukan nama-nama yang diberikan oleh orang tua kita berdasarkan dari nama bulan Masehi, ternyata setelah diteliti itu Ibu Bapak, itu diambil dari nama-nama dewa. Bulan Januari adalah Dewa Janus, dewa masa depan dan masa lalu, bermuka dua, hitam dan putih, ditempelkan di bulan yang pertama. Februari adalah bulan suci Kristen Romawi, bulan suci Februari yang suka dirayakan oleh orang-orang Nasrani. Maret itu adalah dewa Mars, dewa perang. April, Aphrodit, dewi kecantikan. Mei yang Majusta, dewi musim semi. Juni, dewa Juno, dewa perkawinan. Juli dan Agustus adalah kaisar yang terkenal yang bernama Kaisar Julius Caesar dan Kaisar Augusta. September, Oktober, November, Desember adalah nama-nama dewa yang selalu disembah oleh orang-orang kafir. Atau Ustaz, tos pamong, saya menamakan anak saya berdasarkan nama bulan Masehi. Nah, kalau sudah tanggung, kita tinggal berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nama yang diberikan kepada anak kita, meskipun namanya diambil dari nama bulan Masehi, tapi bisa menjadi sebuah wasilah anak kita dijadikan menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Beda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam namanya sudah terkenal duluan Ibu Bapak. Sebelum Rasul dilahirkan, siapa sosok Rasulullah yang sudah mengenal meskipun Rasulullah belum dilahirkan ke muka bumi ini? Sosok manusia yang sudah mengenal siapa Nabi Muhammad meskipun Nabi Muhammad belum dilahirkan adalah manusia yang pertama yang
diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabiullah Adam alaihi salam. Ketika Nabiullah Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah dan istrinya Hawa didampingi dengan malaikat Jibril ketika hendak memasuki setiap pintu surga. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma fala taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Hai Adam, engkau masuklah bersama istrimu ke dalam surga. Itu ketika Nabi Adam masuk, setiap mau memasuki pintu surga didampingi malaikat Jibril. Di sana sudah terpampang tulisan yang mulia adalah Allah disandingkan dengan nama Muhammad. Surga Firdaus adalah Allah disandingkan dengan nama Muhammad. Surga Naim adalah Allah disandingkan dengan nama Muhammad. Nabi Allah Adam alaihi salam penasaran dan bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, wahai Jibril, man hadza Muhammad ya Jibril, siapa Muhammad ini ya Jibril? Apakah dia dari golongan malaikat sepertimu ataukah dia dari golongan jin? Lalu malaikat Jibril alaihi salam menjawab pertanyaan Nabi Adam tersebut, wahai Adam, Muhammad ini bukanlah dari golongan malaikat sepertimu, bahkan Muhammad ini bukanlah dari golongan jin, akan tetapi Muhammad ini adalah hadza ismun min asma'i auladik. Muhammad ini adalah sebuah nama dari nama-nama keturunanmu kelak yang akan memimpin umat di akhir zaman. Itu hebatnya Rasulullah, meskipun Rasulullah belum dilahirkan tapi namanya sudah terkenal duluan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin hadirat hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berikutnya yang kita cintai dan kita dambakan syafaatnya dalam yaumil qiyamah, bahwasanya Nabi Muhammad kita sudah mampu bersama di akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terucap dari lisan seorang Rasulullah, salah satu di antaranya adalah ummati, ummati, ummati. Rasul adalah sosok yang selalu mencintai umat, yang sampai akhir hayatnya yang terucap dari lidah Rasulullah adalah umatku, umatku, umatku. Bahkan di dalam salah satu penjelasan dijelaskan, ketika semua manusia kelak dihadapkan di alam yang namanya alam sirat. Sirat ini bukanlah siratal mustaqim, Ibu Bapak, punten-punten. Kita kadang menamakan namanya jembatan siratal mustaqim. Ini ada kesalahan. Kalau siratal mustaqim itu di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan siratal mustaqim itu adalah surah Al-Fatihah, ayatul haq. Siratal mustaqim adalah jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Ayatul haq, yaitu agama yang benar, yakni agama Islam, jalan yang lurus itu. Akan tetapi kelak kita akan berada di alam yang namanya alam sirat. Apa sirat itu? Sirat itu adalah sebuah jembatan yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana jembatan tersebut tajamnya melebihi daripada tajam rambut yang dibagi 7. Di bawahnya adalah api neraka yang menyala-nyala, dan di ujungnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sirat ini Pak tidak lurus, bukanlah jembatan yang lurus, akan tetapi sirat ini 1000 tahun datang, 1000 tahun menanjak, dan 1000 tahun menurun. Dan di ujungnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, di bawahnya api neraka. Banyak orang-orang yang gentar ketika melewati sirat tersebut. Ada yang berjalan sedikit demi sedikit akhirnya nyampe ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ketika melewati sirat secepat kilat untuk orang-orang yang soleh, para nabi dan lain sebagainya. Ada yang baru satu langkah melewati satu sirat, melewati jembatan sirat tersebut, langsung terjerumus kepada lubang neraka. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Semua gentar pada saat itu ketika melewati sirat ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk para nabi untuk berdoa terlebih dahulu untuk melewati sirat ini.
Salah satu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak melewati sirat ini adalah Allahumma la as'alukal yawma nafsi bal as'alukal yawma ummati ummati ummati. Ya Allah ya Rabb, ketika hendak melewati sirat ini, aku tidak meminta keselamatan untuk diriku sendiri. Aku tidak meminta keselamatan untuk istriku, untuk putra-putriku, untuk para sahabatku. Bal as'alukal yawma ummati ummati ummati. Tapi pada hari ini ya Allah ya Rabb, aku meminta keselamatan kepada Engkau. Selamatkanlah umatku ya Rabb. Umatku yang tidak pernah hidup di zamanku, akan tetapi dia rajin membaca salawat kepadaku. Umatku yang tidak pernah melihat secara langsung wajahku, akan tetapi dia rajin menghidup-hidupkan sunnah. Selamatkanlah mereka, selamatkanlah mereka. Subhanallah. Sampai kelak di alam sirat kita masih dibela oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya Rasulullah yang kelak akan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat hadan yang Allah yang majma'in, begitu besar kecintaan Rasulullah kepada kita sebagai umatnya, maka kita sebagai umatnya harus senantiasa membuktikan bahwa diri kita adalah sebagai hamba Allah, umat Rasulullah yang senantiasa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan memperbanyak membaca salawat kepada Rasul. Jangan hanya ketika bulan Rabiul Awal saja kemarin kita rajin membaca salawat, karena momennya adalah momen Maulid Nabi. Kita rajin baca salawat. Setelah Maulid Nabi lewat, kita menjadi lemah kembali, menjadi lesu kembali untuk membaca salawat kepada Nabi. Yuk kita upgrade diri kita untuk senantiasa terus lidah basah, lisan basah untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah salah satu ciri cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wallahu a'lam bimuradi. Wahai orang-orang yang beriman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah saja bersalawat kepada Nabi. Wa malaikatahu, dan para malaikat pun bersalawat kepada Nabi. Bagaimana caranya Allah bersalawat kepada Nabi? Allah bersalawat kepada Nabi adalah menurunkan rahmat untuk Nabi. Wa malaikatahu, dan para malaikat bersalawat kepada Nabi adalah memohonkan ampunan untuk Nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi, ucapkan salam penghormatan kepada Nabi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita bersama-sama bersalawat. Sallallahu ala Muhammad, alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika,
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ciri cinta kita kepada Rasulullah yang pertama adalah dengan lebih banyak membicarakan tentang beliau, dengan banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap kita baca salawat, insya Allah kita sudah memposisikan diri kita sebagai hamba Allah yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap salawat itu doa, Pak. Salawat itu doa, tapi tidak semua doa itu baca salawat. Selain baca salawat, rajin-rajinlah juga di akhir zaman ini mempunyai hancata tadarus Al-Quran. Karena kelak Al-Quran yang kita baca di yaumil qiyamah, Al-Quran yang kita belajar, kita pahami, kita hafalkan, kita amalkan, itu juga bisa memberikan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian semua Al-Quran, karena Al-Quran kelak di yaumil qiyamah akan menjadi pemberi syafaat bagi kalian yang membacanya. Tapi punten-punten beda antara baca sholawat dengan baca Al-Quran. Kalau baca sholawat misalnya memakai selain 7 nada Al-Quran, itu boleh-boleh saja, silakan. Karena kalau baca Al-Quran itu nadanya ada 7, Pak. Nada yang bisa kita praktekkan untuk membaca Al-Quran semuanya ada 7 irahamnya. Apa saja? Supaya gampang diingat, apa saja nada Al-Quran itu? Nada Al-Quran itu baso, hiji, ni, karaos. Ini singkatan, banyak apa? Oh, ibu udah hafal. Banyak bayati, sonya, soba, terus hi-nya, hijaz, ji-nya, jiharkah, mi-nya, nihawa, ka-nya, sikah, rosnya adalah lagu ros. 7 nada Al-Quran, 7 irama Al-Quran yang bisa kita terapkan untuk membaca Al-Quran. Beda dengan membaca sholawat. Karena Al-Quran ini tidak bisa memakai sembarangan nada, Pak. Ada orang-orang yang membaca Al-Quran itu nadanya betul, nada Al-Quran, akan tetapi bacaannya salah. Sebaliknya ada yang membaca Al-Quran itu bacaannya salah, akan tetapi nadanya betul. Jadi harus sinkron antara nada dan bacaan itu harus betul. Dan yang paling utama adalah bacaannya. Harus betul makharijul hurufnya, harus betul sifatul hurufnya. Karena Al-Quran ini beda dengan Al-Quran. Apabila kita membaca Al-Quran salah satu huruf saja, maka akan berbeda maknanya, berbeda artinya. Di dalam Al-Quran kita suka membaca surah andalan kita, yaitu surah Al-Ikhlas. Di sana ada kalimat Qul huwallahu ahad dengan huruf qaf, Pak. Qul artinya katakanlah. Apabila kita tidak bertalaki, apa talaki itu? Talaki itu melihat murid kepada guru, Pak. Karena belajar Al-Quran itu harus melihat murid kepada guru. Bagaimana guru mengucapkan huruf ta yang betul, bagaimana guru mengucapkan huruf ta yang betul. Karena kelak di yaumil qiyamah Allah akan bertanya kepada kita, wahai fulan, kenapa engkau membaca huruf-huruf Al-Quran seperti itu? Maka ketika kita mempunyai seorang guru, bertalaki kepada seorang guru, mempunyai sanad untuk membaca Al-Quran, kita bisa menjawab pertanyaan Allah tersebut. Ya Allah, saya mah diajarin sama guru saya ini seperti itu, ya Allah. Lalu kita akan terbebas. Dan Allah akan bertanya kepada gurunya, wahai fulan, kenapa engkau mengajarkan murid-muridmu huruf Al-Quran seperti itu? Ya Allah, saya belajar dari guru saya. Akhirnya kepada gurunya, kepada gurunya, kepada gurunya, kepada gurunya. Setelah kepada gurunya, akhirnya kepada sahabat. Dan dari sahabat pun kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul pun ditanya oleh Allah, ya Rasulullah, kenapa engkau mengajarkan huruf-huruf Al-Quran kepada para sahabat seperti itu? Rasul pun bertalaki, belajar membaca Al-Quran. Kepada siapa? Kepada malaikat Jibril alaihi salam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, baca Al-Quran beda dengan baca sholawat. Kalau baca Al-Quran harus betul makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, dan lain sebagainya. Qul huwallahu ahad dengan huruf qaf.
Katakanlah apabila kita tidak mempunyai seorang guru, hanya sedengar-dengarnya saja kita belajar minal YouTube, artinya minal YouTube, maka nanti kelak tidak akan ada yang mempertanggungjawabkan bacaan Al-Quran kita. Baca surah Al-Ikhlas dari asalnya Qul huwallahu ahad dibaca menjadi Qul huwallahu ahad, kan beda artinya Pak. Kalau Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu. Kalau Qul huwallahu ahad artinya makanlah. Qul itu artinya makan. Makanlah Allah yang satu, masa Allah dimakan. Di dalam surah Ibrahim ayat 7 kita sudah paham bersama ayat tentang bersyukur. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum. Di sana ada huruf sya, huruf shin yang tebal, tafasy disebutnya. Apabila kita tidak belajar membaca Al-Quran, apakah bacaan Al-Quran kita sudah betul atau tidak kepada seorang guru untuk memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran kita? Kita hanya sedengar-dengarnya saja belajar Al-Quran itu. La in syakartum dibaca menjadi la in sakartum, maka akan fatal artinya. Kalau la in syakartum artinya jikalau engkau pandai bersyukur, berasal dari kata syakara, bersyukur, maka aku akan menambah nikmatku kepadamu, kata Allah. Tapi kalau kita membacanya dari asalnya la in syakartum jadi la in sakartum, itu beda lagi Pak. Sakartum itu berasal dari kata sakar, artinya mabok. Jika engkau pandai mabok, maka aku akan menambah nikmatku kepadamu. Ini dalil-dalil orang yang suka mabok pakai dalil ini. Wa idz ta'adzana rabbukum la in sakartum dengan huruf sin, sakartum. Sakaro artinya mabok. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka dari itu baca Al-Quran itu harus betul, makharijul hurufnya, sifatul hurufnya dan lain sebagainya juga harus betul nadanya. Ada yang baca Al-Qurannya betul, bacaannya, makharijul hurufnya bagus, akan tetapi nadanya salah. Sebaliknya ada yang nadanya betul, akan tetapi bacaannya salah. Salah satu contoh, orang yang membaca Al-Quran makharijul hurufnya betul, bacaannya bagus, akan tetapi nadanya seperti apa? Ada orang-orang nggak tahu tahun berapa itu, kalau nggak salah di Istana Negara. Dulu ada orang yang membaca surah Al-Isra memakai lagu Jawa. Abang-abang orang Sunda, bahkan banyak abang-abang orang Sunda, surah Al-Duha pakai lagu sinden. Kebetulan dia tukang sinden. Bukan pun ini sebagai contoh saja. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula. Nauzubillah summa nauzubillah. Kalaulah Al-Quran dilakukan seperti itu, bukanlah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, bergetar hatinya ketika mendengar bacaan Al-Quran. Tapi kalau Al-Quran lagunya seperti itu Pak, Al-Quran hanya menjadi bahan tertawaan saja, Al-Quran hanya menjadi bahan guyonan candaan saja. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Ada yang sebaliknya, lagunya memang betul, akan tetapi bacaannya salah. Ada yang kayak gitu. Zaman sekarang, zaman internet itu mudah menyebar. Bacaannya memang, lagunya memang betul lagu Al-Quran, memakai lagu bayati, bahkan memakai nada keras. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus tahu basmalahnya, tapi pas masuk ayat kan salah. Wa idzin katugaqqa fakusukuna. Buat yang melamun itu Allah, padahal bukan itu bukan Al-Quran, itu bahasa Sunda. Wa idzin katugaqqa fakusukuna. Alhamdulillah, lagunya betul akan tetapi bacaannya salah. Maka dari itu kita mengupgrade kembali bacaan Al-Quran kita. Mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca, kita pahami, kita hafalkan, kita amalkan, kelak di yaumul qiyamah akan menjadi syafaat bagi kita yang membacanya. Setiap kita baca sholawat, setiap kita baca Al-Quran, itu adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa?
Karena setiap baca sholawat, setiap baca Al-Quran adalah sebuah doa. Tapi tidak semua doa itu baca Al-Quran atau baca sholawat. Anak-anak kita suka membaca, setiap dihadapkan di depannya adalah hidangan, mereka membaca sebuah kalimat, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu Bu, baca Al-Quran, baca sholawat, atau Nabi baca doa? Baca doa, doa mau makan Pak. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu baca Al-Quran, baca salawat, atau Nabi baca doa? Baca doa, doa mau tidur. Tapi ketika kita sibuk membaca Al-Quran, sibuk membaca salawat kepada Rasulullah, maka itu adalah sebuah doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita tidak secara langsung memohon kepada Allah tentang keinginan kita, tentang harapan kita kepada Allah, tentang doa kita kepada Allah, tapi lisan kita basah, lidah kita sibuk membaca Al-Quran dan membaca salawat kepada Rasulullah, maka insya Allah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempercepat mengabulkannya. Apa dalilnya? Dalilnya ada di dalam hadis qudsi Pak. Kata Allah, barang siapa dari hambaku yang lisannya basah, lidahnya sibuk membaca Al-Quran, sampai-sampai karena kesibukan dia membaca Al-Quran, dia belajar membaca Al-Quran, dia tidak sempat untuk memohon kepadaku tentang keinginannya, maka aku, kata Allah, akan memberikan pemberian yang lebih baik kepadanya daripada pemberian kepada orang-orang yang sibuk berdoa kepadaku tanpa dia menyibukkan diri membaca Al-Quran. Lalu bagaimana dengan salawat? Itu doa. Salawat itu doa. Nabi Muhammad itu kalau diibaratkan Pak, seperti air yang berada di gelas ini. Rasulullah itu gelas yang sudah penuh, tidak membutuhkan doa lagi dari kita. Sebenarnya kita yang membutuhkan doa kita dikabulkan sama Allah, karena Rasulullah itu dosa-dosanya sudah dimaksum oleh Allah. Dimaksum itu diampuni dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang, bahkan termasuk ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita dianjurkan membaca salawat? Supaya salawat tersebut diibaratkan Rasulullah itu gelas yang sudah berisi penuh. Di atasnya ketika kita membaca salawat, kita kucurkan air. Diibaratkan kita mengucurkan air kepada gelas yang sudah penuh, maka otomatis gelas yang sudah penuh ini airnya akan meluber. Luberannya tersebut yang akan kembali kepada kita. Makanya setiap salawat itu adalah doa kita kepada Allah. Di dalam salawat ada yang namanya salawat syifa, salawat penyembuh. Kalau kepada orang sakit baca salawat syifa, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Insyaallah dengan izin Allah, Allah mengangkat penyakitnya, digantikan dengan kesembuhan. Maka dari itu setiap salawat adalah doa, setiap baca Quran adalah doa juga kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya gampang diingat seperti inilah. Setiap bola pasti bentuknya bulat, tapi tidak semua yang bulat adalah bola. Apa yang bulat selain bola? Ada kelereng, ada apa lagi? Bakso, ada apa lagi Pak? Onde-onde yang suka nyanyi di pinggir jalan itu di sini kedengaran pasti. Tahu bulat, harus tahu bulat. Bukan aku terus hafid lagu tahu bulat karena sering mendengar tahu bulat digoreng di mobil dinakatel dadakan 500-an gurih-gurih nyoy. Lagu tahu bulat saya bisa hafal, apalagi Al-Quran. Kalau sering mendengar insya Allah bakal hafal sendiri. Itu hikmahnya. Nah, setiap yang garam, garam itu rasanya asin, tapi tidak semua yang asin itu garam. Apa yang asin selain garam, Bu? Bulan? Contoh asa-asa korong, iya, upil, terus ingus, nggak apa-apa, memang asin rasanya kalau sudah pernah merasakan. Tapi tidak semua yang asin itu garam, banyak yang asin selain garam kan.
ada air laut, ada ikan asin dan sebagainya. Setiap baca Quran, setiap baca salawat adalah doa, tapi tidak semua doa itu baca salawat, tidak semua doa itu baca Al-Quran. Maka dari itu ciri cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah dengan terus lidah kita basah untuk belajar membaca Al-Quran, dan terus lidah kita basah untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Selain itu ciri cinta kepada Rasulullah SAW yang berikutnya adalah dengan memperbanyak menghidup-hidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ahyai sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, kata Rasulullah, berarti dia otomatis sudah mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersama-sama denganku di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menghidup-hidupkan sunnah Rasul ini di akhir zaman ini, insya Allah kita termasuk orang-orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak akan mendapatkan syafaatul uzma darinya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, dari subuh tadi kita sudah melaksanakan sholat tahajud, sholat witir, sunnah-sunnah lainnya, beristighfar di waktu sahur, dan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Fadilahnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan setelah sholat subuh kita laksanakan berjamaah di masjid ini, kita laksanakan ta'lim, menuntut ilmu, berniat untuk menuntut ilmu. Insya Allah satu langkah demi langkah kaki ibu bapak sekalian yang dilangkahkan ke masjid ini, satu langkahnya 10 dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau rumahnya jauh dari sini, kita itu berapa langkah kaki kita yang kita langkahkan ke masjid Fathul Ummah ini. Satu langkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus 10 dosa-dosa kita. Apalagi kalau jauh, maka lebih banyak dosa-dosa kita yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, mari kita hidupkan sunnah Rasulullah SAW. Berikutnya kita laksanakan sholat fajar, sholat duha, kita laksanakan sedekah di subuh hari ini, karena dengan bersedekah di subuh hari ini bisa menjadi sebuah wasilah kita termasuk hamba-hamba Allah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi punten-punten, sedekah yang paling utama itu Pak, memang boleh silakan terang-terangan, tapi ada sedekah yang bisa menjauhkan kita dari kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah seperti apa? Ini yang jarang-jarang kita ketahui, jarang-jarang kita lakukan. Ada sedekah rahasia. Sedekah rahasia itu seperti apa? Kalau sama guru saya itu contohkan sedekah rahasia itu, contohnya seperti ini. Dulu guru saya itu beli ikan Pak, beli ikan yang hidup itu 5 kilo, dibawa ke pesantren, diajak saya, yuk kita ke sungai, sambil dibawa ikannya, padahal kirain mau dimasak ikannya. Ternyata setelah dibawa ikannya, nyampe ke sungai, si ikan tersebut lepaskan ikan tersebut. Loh, kenapa? Mama, ikannya dilepasin. Mama ingin bersedekah. Maksudnya seperti apa? Bersedekah seperti apa? Bersedekah siapa tahu di depan itu ada orang-orang yang kehidupan sehari-harinya seorang laki-laki untuk menghidupi anak istrinya itu dari hasil memancing. Nah, maka guru saya berniat bersedekah kepada orang tersebut. Itu namanya sedekah rahasia. Sedekah rahasia yang insya Allah akan terjaga keikhlasannya. Kan ikhlas itu seperti surah Al-Ikhlas Pak. Di dalam surah Al-Ikhlas tidak ada kalimat ikhlas, itu murni saja. Coba di dalam surah Al-Ikhlas ada kalimat ikhlas tidak? Tidak kan Bu ya? Nah, ikhlas itu seperti itu. Ikhlas itu tidak ingin dipuji sama orang lain. Ikhlas itu jauh dari pujian makhluk. Ikhlas itu seperti telur dikeluarkan dengan susah payah dari pantat ayam. Itu pantat ayam sambil ngeden mengeluarkan telur Pak. Tapi ketika telurnya sudah keluar dan dimasak oleh ibu-ibu, siapa yang dipuji? Bukan ayam yang dipuji. Yang dipuji adalah sapi. Kenapa sapi? Karena disebutnya telur mata sapi, betul kan Bu? Bukan telur mata ayam. Berarti ayam termasuk makhluk yang ikhlas.
Ikhlas itu seperti pepohonan yang seperti di depan ini, pepohonan yang besar. Sering kita memuji adalah daunnya, Pak. Daunnya menilembut, buahnya menararamis. Padahal yang menghidupkan pohon tersebut adalah akar. Akar tidak pernah disebut-sebut. Akar adalah makhluk Allah yang paling ikhlas, tidak pernah disebut akarnya. Ikhlas itu seperti gula yang larut di dalam air. Bapak-bapak suka nyeduh kopi kapal api, yang dipuji bukanlah gulanya, padahal yang membuat manis kopi kapal api tersebut adalah gula, mantap kapal apinya. Padahal kalau tidak ada gula tidak akan manis, tapi gula tidak pernah disebut-sebut. Yang memaniskan makanan bolu, yang memaniskan makanan kita di rumah adalah gula. Gula tidak pernah disebut. Tapi ketika kita mendapatkan penyakit, siapa yang disalahkan? Gula, panyewat naon, panyewat gula yang disalahkan. Gula adalah makhluk Allah yang ikhlas. Nah, sedekah yang ikhlas itu seperti itu. Salah satu contohnya kita bersedekah rahasia, beli ikan, dipalingkan di sungai, berniat siapa tahu di depan ada yang mancing, saya berniat sedekah kepada orang tersebut. Kita tidak tahu siapa orang yang kita sedekahi tersebut. Itu adalah sedekah yang rahasia yang insya Allah jauh dari dia, insya Allah termasuk sedekah yang ikhlas. Hadirin hadirat hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Menghidup-hidupkan sunnah Rasul banyak sekali yang bisa kita lakukan bersama. Salah satu di antaranya di akhir zaman ini adalah dengan memperbanyak istighfar, juga memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah terjadi banyak sekali ciri-ciri akhir zaman sekarang. Gempa terjadi di mana-mana. Sekarang sering terjadi gempa, itu adalah salah satu tanda akhir zaman. Kata Rasulullah, di mana-mana waktu sudah sangat terasa cepat, di mana-mana pasar sudah sangat terasa dekat. Gempa terjadi sering sekali. Bahkan seorang ibu melahirkan majikan untuk dirinya zaman sekarang. Maksudnya seorang ibu melahirkan majikan untuk dirinya. Kita melahirkan anak kita susui sampai 2 tahun, masuk ke TK, terus diantar-antar masuk ke SD, diantar-antar, sudah SD sudah besar sedikit, mereka berani-berani menyuruh-nyuruh kita, ma sedikit-sedikit pingin minum, ma pingin makan, nyuruh-nyuruh kita. Digunakanlah kita sebagai pembantu. Seorang ibu melahirkan majikan untuk dirinya, itu adalah salah satu tanda akhir zaman. Maka kita patut sekali di akhir zaman ini, yuk kita perbanyak untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, sholat duhanya, sholat tahajudnya, istighfarnya, sedekahnya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah yang kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Hadirin hadirat hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah sudah waktunya masuk syuruk. Mungkin ceramah subuh kali ini cukupkan sekian. Mudah-mudahan kita termasuk sekali lagi termasuk dijadikan sebagai umatnya Rasulullah yang bukan hanya di bulan Rabiul Awal saja kemarin kita ramai membicarakan tentang Rasulullah, tapi setelah Rabiul Awal lewat kita lemah kembali, kita lupa kembali kepada Rasulullah yang sudah berjasa besar kepada kita, yang sudah mengajarkan agama Islam ini. Dan mudah-mudahan kita bisa bersama-sama kembali, bukan hanya di dunia saja, tapi bisa bersama-sama kembali berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita tutup bersama-sama dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma inna nas'aluka Bismillahirrahmanirrahim wa bihaqqi Bismillahirrahmanirrahim wa bihaibati Bismillahirrahmanirrahim wa bimanzilati Bismillahirrahmanirrahim irfa' qadri wa yassir amri wa syrah sadri ikda hajatana ya Allah ya Rabb. Pada subuh hari ini kami berkumpul bersama-sama di Masjid Fathul Ummah ini. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa putra-putri kami ya Allah ya Allah. Ampunilah dosa guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa kaum muslimin wal muslimat semuanya. Kami berkumpul di Masjid Fathul Ummah ini. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan perkumpulan kami ini bukan hanya di dunia saja, tapi bisa berkumpul kami kelak kembali di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah ya Rabb, pada pagi hari ini kami berdoa kepadamu, jadikanlah putra putri kami semua menjadi hamba-hambamu yang salaman min afati dunia wal akhirah, selamat dunia dan akhiratnya. Warfa' darajatahum, angkat derajat mereka ya Allah. Wa ahsin akhlaqahum, baikkanlah akhlak mereka ya Allah. Wa barik arzaqahum, berkahkanlah rezeki mereka semua ya Allah. Wa akfir ilmahum, perbanyaklah ilmu yang bermanfaat untuk mereka. Wa ahsin sautahum wa fasih lisanahum min qiraatil Qur'an wal hadis, baguskanlah suara mereka dan pastikanlah lisan mereka untuk membaca Al-Quran dan hadis. Wa hasil maqasidahu, mereka mempunyai cita-cita yang maslahat, mudah-mudahan engkau mengabulkan cita-cita mereka ya Allah ya Rabb. Wa balligh muradahum bi rahmatika ya arhamar rahimin, utamanya jadikan putra putri kami semua ya Allah sebagai hamba-hambamu yang soleh dan soleha, berbakti kepada orang tua, agama dan bangsa. Ya Allah ya Rabb, di antara saudara-saudara kami sekarang ada yang sedang sakit ya Allah, angkatlah penyakitnya ya Allah, angkatlah penyakit saudara-saudara kami ya Allah, gantikan dengan kesembuhan, dan dengan penyakitnya tersebut mudah-mudahan bisa menjadi sebuah wasilah sebagai kifarat penghapus dosa-dosanya. Allahumma rabbana nasi adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, berikanlah kami semua rizki meninggal kelak dalam keadaan yang husnul khotimah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami semua kelak meninggal dalam keadaan yang husnul khotimah. Ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah kepada kami semua meninggal dalam keadaan yang husnul khotimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas shalihin, Rabbana hab lana minal muttaqin, Rabbana hab lana minal muqarrabin, Rabbana hab lana minal muhsinin, Rabbana hab lana minal mukhlasin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka bijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Benarnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salahnya dari kekeliruan saya pribadi. Kita beristighfar bersama-sama atas kesalahan-kesalahan kita di dalam kehidupan ini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.